akhwati fillah kelas 1B yang Pak Faik cintai karena Allah, ya, pada kesempatan hari Kamis ini kita diberikan waktu oleh Allah untuk bisa kembali lagi bertemu, ya, walaupun masih lewat jarak jauh, tapi yang penting Pak Faik bisa melihat ya kalian semua, dan semoga teman-teman semua bisa terhibur ya, bisa melihat juga teman-temannya, bisa melihat gurunya ya. Oke, baik ya. Teman-teman kelas 1B yang Pak cintai karena Allah, hari ini kita akan mempelajari salah satu akhlak ya, dari akhlak-akhlak yang telah diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW ya. Yang sudah dijelaskan juga oleh Allah Subhanahu wa taala ya, yaitu tentang sopan dan kasar ya. Yang satu akhlaknya akhlak yang baik, yang satu akhlaknya akhlak yang buruk. Jadi ada akhlak yang satunya itu untuk kalian kerjakan, kalian praktekkan ya. Kemudian akhlak yang satunya lagi yaitu akhlak yang harus kalian hindari ya. Nah, teman-teman lihat di halaman 43-nya ya. Oke, nih Pak Faik coba tampilkan sedikit ya. Nih ya, di halaman 43-nya. Ya, tadi ya tentang apa? Sopan dan kasar ya, tentang sopan dan kasar. Tuh, lihat teman-teman ya. Pertama tentang sopan ya, tentang sopan. Islam mengajarkan kepada kita agar selalu bersikap sopan dan lemah lembut terhadap orang-orang. Nah, ini adalah ajaran Islam ya, teman-teman semua, akhlak ajaran Islam ya. Ayo, nih siapa yang coret-coret? Afifah sudah ya. Ya. Baik, teman-teman semua, terutama untuk teman-teman akhwati fillah, kalian semua ini harus belajar selain rasa malu ya, sebagai seorang akhwat yang solehah, kalian juga harus belajar tentang sopan dan lemah lembut ya. Nah, karena ini adalah fitrahnya kalian ya, fitrahnya akhwat, yaitu harus lemah lembut ya, harus lemah lembut, dan itu sudah diajarkan oleh dan juga sudah dijelaskan oleh ajaran Islam ya. Nah, sopan artinya bersikap ramah, yaitu ramah dalam berbicara dan lemah lembut dalam perbuatan ya. Kira-kira kalau teman-teman akhwat bicaranya kasar, enak nggak teman-teman? Enak nggak? Enak nggak? Enak tentunya ya, nggak enak ya. Kalau teman-teman akhwat sangat nggak suka tentunya dengan sesuatu yang keras ya, dengan ya sesuatu yang kasar tentunya tidak suka ya. Nah, oleh karena teman-teman semua harus belajar ya ramah dan lemah lembut dalam berbicara dan dalam berbuat ya. Nah, itu semua adalah mahkota kalian ya, para akhwati fillah ya. Tentunya yaitu ramah lembut dan juga dalam berbicara dan berbuat ya. Bertutur kata hendaknya menggunakan kata-kata yang baik teman-teman ya, tidak sambil berteriak-teriak, karena perkataan yang baik itu termasuk sedekah ya. Nah, tentunya teman-teman semua, kalau kita ada temennya nih berkatanya sambil teriak-teriak, hati kita sakit nggak? Sakit nggak hatinya? Sakit nggak hatinya? Ya, sakit ya, sakit hatinya ya. Tentunya teman-teman ya, jangan sampai kita menyakiti hati teman kita ya, jangan sampai ya, atau enggak membuat hati orang atau membuat hati orang lain menjadi sakit, jangan sampai. Ingat, perbuatan yang baik di situ dijelasin ya, perkataan yang baik itu termasuk sedekah teman-teman. Kok bisa ya Pak Faik? Kok perkataan yang baik itu bisa menjadi sedekah? Kok bisa? Ya, karena perkataan yang baik itu membuat hati teman kita menjadi senang, ya enggak? Membuat hati teman kita menjadi senang. Oleh karenanya itu dimasukkan ke dalam bentuk sedekah ya, membuat hati orang lain senang, itu diantara bentuk sedekah ya. Jadi teman-teman akhwat jangan ada lagi yang kasar ya, harus lemah lembut ya. Baik, kemudian teman-teman semua kita buka halaman berikutnya, halaman 44. Dibuka halaman 44-nya. Nah, baik. Di sini ada perkataan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, atibil kalam ya, atibil kalam ya, bertutur katalah yang baik, kata Rasulullah ya.
Jadi ini yang merupakan perintah dari Rasulullah SAW kepada umatnya, baik laki-laki maupun perempuan, untuk bertutur kata, ya, berkata yang baik. Ya. Menolong orang juga harus sopan, yaitu dengan penuh kasih sayang dan tidak mengucapkan sesuatu yang dapat menyinggung perasaan. Ya. Nah, teman-teman akhwat tentunya sangat suka dengan perasaan kasih sayang, ya kan? Dan tidak dan juga perkataan-perkataan yang tidak menyinggung, ya. Nah, itu adalah akhlak teman-teman, ya. Kalian harus seperti itu, ya. Harus penuh kasih sayang dan jangan sampai menyinggung, ya. Jangan sampai menyinggung, ya. Nah, mungkin kalau ikhwan, ya, sukanya main fisik, ya. Main pukul-pukulan itu tidak boleh, ya. Akhwat juga tidak boleh berkata kasar kepada sesama, ya. Tidak boleh menyakiti, ya. Nah, itu sama aja teman-teman akhwat, ya, walaupun tidak memukul, tapi kalau perkataan kita kasar, maka bisa melukai teman kita, sama saja, ya. Ya, jadi tidak boleh. Ketika bertemu dengan teman, tunjukkanlah wajah yang ramah, ya. Tidak boleh pasang wajah cemberut. Siapa yang suka cemberut nih? Ada yang suka cemberut di rumah enggak? Ya, jangan, ya teman-teman, ya. Apalagi sama keluarganya, sama adiknya, sama kakaknya, nggak boleh cemberut, ya. Oke. Pagi membuang muka, gitu, ya. Membuang muka tidak boleh teman-teman, tidak boleh, ya. Pasang muka yang ceria, ya, muka yang enak untuk dipandang, ya, menyenangkan hati orang tua, teman-teman, ya, dan saudara-saudara kita, ya. Anak yang sopan disenangi banyak orang dan mempunyai banyak teman, ya. Nah, ini adalah hal yang akan terlihat teman-teman jika nanti teman-teman di sekolah, ya. Di antara teman-teman akhwat juga, ya, kakak kelas kalian, ya, itu kelihatan tuh, ya, kalau dia lemah lembut, kalau dia baik orangnya, itu temennya banyak teman-teman, ya. Kalau di sekolah tuh, ya, kalau teman-teman yang baik, ya, yang tutur katanya baik, diajak ngomongnya enak, itu teman-temannya banyak, ya. Tapi kalau akhwat yang kasar, ya, yang suka teriak-teriak, nyakitin hati temennya, itu nggak ada temennya teman-teman. Ya, kalau teman-teman nanti di sekolah, teman-teman bisa lihat deh, ya. Siapa yang baik akhlaknya, siapa yang sopan, dia pasti temennya banyak, ya. Itu kelihatan teman-teman, ya, waktu dulu kakak kelas kalian, ya, semua waktu di sekolah mereka masih masuk, ya, itu kelihatan. Jadi teman-teman akhwat tentunya kelas 1B jangan sampai, ya, ketika nanti kalian masuk, kalian menjadi orang yang kasar, jangan, nanti nggak ada temennya, ya, nggak ada temennya, ya, jangan, ya, biar teman-teman banyak temennya, ya, harus menjadi anak yang sopan, ya, anak yang lemah lembut, ya, anak yang yang menyenangi hati temennya, ya. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu yang B, ya, di bawahnya, yaitu ada lawan katanya, ya, lawan dari sopan yaitu kasar. Nah, ini adalah sikap yang tidak boleh, tidak boleh. Di ikhwan aja nggak boleh, tadi Pak Fai kasih tahu, ya, apalagi di akhwat tidak boleh, ya, tidak boleh. Biasanya, ya, Pak Fai tadi jelasin sama teman-teman yang ikhwan, yang laki-laki tidak boleh kasar, walaupun kalian laki-laki tidak boleh kasar, apalagi yang perempuan tidak boleh lagi, apalagi, ya, lebih tidak boleh lagi kasar, ya, tidak boleh. Nah, kasar termasuk akhlak yang buruk, ya, akhlak yang buruk, yang bisa merusak penampilan kalian, ya, bisa merusak, ya, diri kalian. Jangan, ya, orang yang mempunyai sifat kasar tidak disukai oleh banyak orang. Nanti dia akan sendirian terus. Kalau yang kasar tuh, ya, yang suka marah-marah, ya, yang suka cerewet. Ada yang suka cerewet di sini? Ya, ada yang suka cerewet di sini. Nah, lu bener jadi nggak suka tuh teman-temannya tuh, ya. Nggak boleh, ya, teman-teman, ya. Nah, berbicara tidak boleh kasar karena akan menyakiti orang lain dan mengakibatkan dosa. Ingat teman-teman tuh, ya. Nah, karena kasar ini bisa membuat hati orang lain sakit, ya, bisa membuat, ya, orang lain tidak suka, maka ini merupakan perbuatan jelek. Perbuatan jelek itu menimbulkan dosa, ya, tidak boleh, ya. Nah, kalau kalian berbuat kasar, ya, dosanya buat siapa? Buat kalian sendiri, ya, dosanya buat kalian sendiri, maka tidak boleh, ya, tidak boleh. Nah, karena ini dosa, maka jangan dilakukan, ya, jangan dilakukan. Nah, sedangkan sopan, ya, berkasih sayang, lemah lembut, itu adalah, ya, perbuatan yang baik, maka akan mendapatkan pahala, ya.
buat teman-teman yang senantiasa berkata sopan, ya, tutur katanya baik, tidak menyakiti temannya, ya. Nah, itu merupakan bisa pahala, ya, ladang pahala kalian, ya. Kemudian menolong orang tidak boleh kasar, tapi harus dengan kasih sayang, ya, dengan kasih sayang. Baik, kemudian teman-teman lihat ke halaman 45-nya. Di sini ada kisah sedikit dari kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita agar tidak bersikap kasar terhadap sesama, ya, bahkan kepada orang yang tidak tahu sekalipun, ya. Nah, di sini ada kisahnya, ya. Suatu ketika ada seorang Arab Badui. Arab Badui itu apa Pak Faik? Ya, Arab Badui itu adalah orang-orang, ya, yang tinggal di pasir, ya Pak. Tinggal di padang pasir, ya teman-teman, ya. Tinggal di padang pasir. Kalau tinggal di pasir mah kepiting Pak Faik, ya. Ya, orang yang tinggal di padang pasir. Ya, mereka itu tidak tahu yang mana yang baik, mana yang buruk, ya. Itu orang-orang Arab Badui, ya. Mereka karena tinggal di padang pasir yang luas, mereka biasanya melakukan hal seenaknya saja, ya. Nah, suatu ketika Masjid Nabi Muhammad SAW, ya, Masjid Nabawi, itu didatangin oleh orang Arab Badui. Karena dia nggak tahu itu adalah masjid, ya. Akhirnya dia buang air di dalam masjid, teman-teman, ya. Merupakan perbuatan yang sangat memalukan, ya. Ya, dia teman-teman, ya. Dia buang air di dalam masjid, ya. Akhirnya orang-orang di sekitar situ marah, ya. Para sahabat Nabi yang melihatnya marah, ya akan kelakuannya. Namun Rasulullah SAW menenangkan orang-orang yang marah tersebut, ya, menenangkan, ya. Rasulullah memberikan contoh akhlaknya, ya, akhlak yaitu lemah lembut dan sopan, ya. Rasulullah berkata kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, biarkan dia menyelesaikan buang airnya terlebih dahulu, ya. Karena dia orang yang tidak tahu, orang Arab Badui ini kan nggak tahu kalau itu masjid, ya. Akhirnya sama Rasulullah, biarin aja dia selesaikan dulu buang airnya. Setelah selesai, ya, akhirnya Rasulullah berkata lagi, jika dia sudah selesai, siramlah dengan seember air, ya. Akhirnya datang orang yang suka membersihkan masjid pada waktu itu, ya. Akhirnya membawakan ember dan menyiram bekas buang airnya, ya. Kemudian Rasulullah juga berkata, kalian itu, ya, diutus untuk memberikan kemudahan, bukan untuk mempersulit, ya. Rasulullah berkata, ya, basyiru wala tunaffiru wa yassiru wala tu'assiru, ya. Sampaikanlah kabar gembira dan jangan menakut-nakuti, ya. Kalau ada orang yang berbuat salah, ya, ada teman kalian misalnya berbuat salah, kalian harus nasihati dengan lemah lembut. Gak boleh, itu nggak baik, ya. Itu nggak baik. Jangan bilang, itu nggak boleh, ya, nggak boleh. Sampai dipukul, ya, gimana, nggak boleh, teman-teman, ya. Nah, kalau kita kasar kepada teman yang berbuat tidak baik, ya, maka nanti dia akan semakin kasar, ya. Nah, makanya keburukan itu harus dibalas dengan kebaikan, ya. Keburukan harus dibalas dengan kebaikan. Kalau kita menjadi Rasulullah, marah nggak kira-kira kalau masjidnya dikencingin, ya. Masjidnya kasih buang air, marah nggak? Marah tentunya. Tapi karena Rasulullah ada seorang nabi, ya, yang harus memberikan contoh yang baik kepada manusia, Rasulullah pun bersikap baik, ya. Nah, akhirnya setelah Arab Badui itu dalam kisahnya, ya, ketika selesai dia buang airnya, sama Rasulullah pun dinasehati, ya, bahwa ini adalah masjid, ya. Kamu tidak boleh buang air di sini, ya. Ini adalah rumah Allah. Akhirnya orang Arab Badui itu pun akhirnya masuk Islam, ya, dan menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW, ya. Nah, Masya Allah. Nah, gitulah pentingnya kita berlemah lembut, ya. Pertama buat akhwat, sekali lagi ini adalah sikap yang sangat penting buat kalian, ya. Ini adalah sikap yang sangat penting buat kalian, yaitu lemah lembut yang penuh kasih sayang, ya. Paham teman-teman, ya? Oke, kemudian di kotak di bawahnya ada kotak aku paham. Pak Faik minta salah satu dari kalian membacakan, ya. Oke, siap, ya? Siapa yang sudah bisa baca di sini? Ya? Siapa yang sudah bisa baca di sini? Yang bawah saya halaman 45, yang bawah, ya. Yang ini nih. Yang ini, ya. Oke. Ya, oke. Nah, Pak Faik nanti tunjuk, ya, satu dari kalian, ya. Oke, coba Pak Faik mau tunjuk siapa dulu, ya. Pak Faik mau tunjuk, coba Vindi,
Coba Vindi baca yang nomor 1, Vindi. Yang aku paham nih ya. Nih yang ini ya. Yang aku paham ini. Coba Vindi baca yang nomor 1. Vindi baca yang nomor 1 coba. Apa Vindi? Suaranya gedein. Merupakan Ya. akhlak yang terpuji. Oke, pintar. Cukup ya. Kemudian nomor 2-nya Ataya Khairani. Coba Ataya Khairani nomor 2. Asar merupakan akhlak yang tercela. Oke, pintar. Nomor 3-nya Fatina. Fatina baca nomor 3. Apa nomor 3-nya sayang? Kita harus Yang sopan dalam perkataan dan berbuat. perbuatan. Oke, barakallahu fiik, jazakallah khair. Kemudian nomor 4-nya coba Aisyah. Aisyah nomor 4 coba. Aisyah baca nomor 4. Aisyah bisa baca nggak Aisyah? Bisa ya? Nomor 4. Sopan disukai banyak teman. Oke, pintar. Kemudian yang terakhir nomor 5 coba Naila. Naila baca nomor 5 Naila. Naila Anandita. Yuk. Apa nomor 5-nya? Nomor 5-nya apa? Ya. Oke, barakallahu fikum, jazakunallah khair ya buat teman-teman yang sudah tadi Pak Faik minta baca. Nanti kalau pertemuan selanjutnya Pak Faik akan tunjuk yang lainnya ya, yang belum baca ya. Oke, Pak Faik akan tunjuk yang lainnya yang belum baca. Sekarang teman-teman semua boleh kerjakan di halaman 46-nya tuh ya. Halaman 46-nya boleh teman-teman kerjakan ya. Kemudian nanti kasih fotonya ke Pak Faik ya. Oke, teman-teman ya. Oke, halaman 46 Anda kerjakan, kirimkan ke Pak Faik. Oke, sebelum Pak Faik tutup, Pak Faik mau absen terlebih dahulu ya. Pak Faik mau absen terlebih dahulu. Buat yang Pak Faik panggil namanya, jawab ya. Yang Pak Faik panggil namanya bilang hadir. Oke, siap ya teman-teman ya. Yang Pak Faik panggil saja namanya. Oke. Yang pertama Afifah, ada Afifah. Oke, kemudian ada Safa. Hadirofa. Oke, pintar. Kemudian ada Nadira. Nadira ada Nadira. Oke, kemudian Hanza. Hanza. Oke, kemudian Runi. Ada Runi. Ada. Kemudian ada Alea. Alea. Oke, kemudian ya. Kemudian ada Zainab. Ada Zainab. Oke. Kemudian ada Sarah. Sarah hadir? Oke, tip. Kemudian ada Syekhah Uzma. Syekhah Uzma. Iya, kemudian Fatina. Oke, kemudian Kenan. Ada Kenan? Oke, kemudian Hansa. Hansa, ada Hansa? Oke, kemudian Kaisaro. Kaisaro. Ya. Pintar. Kemudian Niza. Niza ada Niza ya. Kemudian Ataya Khairani. Oke, kemudian Vindi, ada Vindi. Ada Aisyah. Oke. Kemudian Ciara, ada Ciara. Ya, kemudian Bu. Papa sayang. Ya, kemudian ada Sofia. Oke, kemudian ada Saki. Ada Saki.
Ya, kemudian ada Halimah. Halimah, ada Halimah ya. Kemudian Naila, ada Naila. Oke, kemudian ada Safina Danin. Oke, barakallahu fikum ya. Jazakumullah khair. Oke, ada yang mau bertanya sebelum Pak Faik tutup, teman-teman? Ada ya. Ya, teman-teman semua, Pak Faik ucapkan jazakumullah juga ya yang sudah mengerjakan ujian PAI-nya dan juga ujian bahasa Arabnya. Nah, Masya Allah nih ya. Dari ujian PAI ada 6 anak, ada 6 teman kalian yang dapat nilai 100 ya. Dan di pelajaran bahasa Arab juga ada 6 orang juga yang dapat 100 ya. Jadi sama ya. 6 ya. 6 orang di bahasa Arab yang dapat 100 dan 6 orang di pelajaran bahasa di pelajaran PAI yang dapat 100 ya. Untuk nilainya Masya Allah bagus-bagus ya. Untuk nilainya Masya Allah bagus-bagus dan tidak ada yang iher, alhamdulillah ya. Jadi Pak Faik ucapkan jazakumullah khair ya. Oke, Pak Faik tutup ya. Kita baca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Ila liqa teman-teman semua. Assalamualaikum.